Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 3 hadis. Sejatinya secara terpisah hadis ini sudah pernah kita bahas. Tapi secara gabungan, barangkali bagian dari penguatan dan pengulangan. Hadis ini sebenarnya nanti menjelaskan kepada kita bahwa memang ada yang lebih mulia, yang lebih luas, yang lebih banyak yang harusnya menjadi target kita ketimbang dunia yang dengan segala macam kelebihannya ternyata kata Allah remeh. Jadi ada hal besar yang tidak boleh kita lupakan daripada isi kepala kita hanya dunia, yang ternyata menurut hadis-hadis tidak bernilai, bahkan dibanding dengan sebelah sayap seekor nyamuk. Sehingga maka nanti dikatakan dunia itu menipu. Kenapa dinamakan menipu? Karena tertipulah orang kalau karena mengharapkan dunia, ia kerahkan semua yang ia punya, segenap yang ia bisa untuk mendapatkannya. Di fokus utamanya hanya itu. Lalu lupa dia, kemudian luput dari apa yang seharusnya lebih menjadi perhatian, yaitu akhirat. Maka dinamakan ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu dia memang kesenangan, dia keindahan, tapi menipu. Baik, Bapak Ibu yang mulakan, nanti apa target kita dengan melihat perbandingan ini? Ya silakan lanjutkan mengejar dunia, tapi jangan sampai terlalu mengharapkan dunia, lalu ketika enggak dapat kita risau, ketika dapat kita berbangga, mengarah kepada kesombongan. Jadi silakan kejar dunia. Pertama, caranya sesuai dengan agama. Yang kedua, kalau dapat, kita bersyukur. Kalau enggak dapat, kita tidak berputus asa. Jangan sampai kita merasa seolah runtuh tempat berpijak, putus tempat bergantung, hanya karena mungkin dicopot dari jabatan, gagal panennya, kehilangan orang tercinta, luput dari apa yang ditargetkan, lalu dia merasa dunia ini sudah kiamat. Nah, ini yang namakan dia tertipu. Karena ada hal lain yang harusnya kalau dia ingat itu, remeh semua yang ada ini. Ketika ia dapatkan, dia tidak akan bangga berlebihan. Ketika tidak dia dapatkan, dia tidak akan berputus asa kepada rahmat Allah. Baik. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah memberi ibarat, wallahi mad dunya fil akhirati, demi Allah, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat, illa, melainkan, mislama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi, melainkan bagaikan salah seorang di antara kamu memasukkan telunjuknya ke dalam lautan. Fal yanzur bima yarji', maka lihatlah setelah tangan itu kembali ditarik, lihatlah kata Nabi, lihat air yang menempel di telunjuk. Itulah dunia. Lautan, itulah akhirat. Jadi kalau dibandinginnya,
setetes per satu lautan. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi yang kita kejar-kejar, yang kita perebutkan, yang karenanya sebagiannya lupa dan tak peduli dengan ajaran Allah, sebagiannya putus hubungan silaturahmi, sebagiannya putus hubungan dengan saudara, dengan dosa anak, karena memperebutkan apa? Memperebutkan yang setetes. Apakah bentuknya harta pusaka, harta warisan, apakah bentuknya sawah lada, apakah bentuknya jabatan, kedudukan, uang, semuanya itu hanya bagian dari yang setetes. Padahal ada yang satu lautan. Satu lautan itu apa? Nanti di akhir. Hadis yang kedua, Sahih Imam Muslim juga. Inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Rahmat ini apa Ibu? Kata-kata yang mencakup semua kebaikan. Rezeki masuk dalam kategori rahmat. Kesehatan masuk dalam kategori rahmat. Jabatan, kedudukan, kesehatan, ketenangan, keamanan, kebahagiaan masuk semua dalam satu kata yang bernama rahmat. Nah, rahmat ini nanti bercabang dua. Rahmat, dari akar kata rahmat muncul kata yang pertama namanya Rahman. Rahman itu kasih. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kenapa Allah dinamakan Maha Pengasih? Karena bahkan orang kafir pun rezeki mereka tetap Allah kasih di dunia. Semua yang bermaksiat, yang berbuat dosa, jatah mereka di dunia tetap Allah kasih. Binatang-binatang, hewan-hewan, pokoknya semua makhluk hidup, dari mana mereka dapatkan makanan dan minuman? Dari Allah. Makanya Allah namakan Maha Pengasih. Apakah dia salat atau enggak salat, dia kafir atau beriman, dia jahat atau baik, hanyalah untuk konteks dunia Allah kasih. Karena itu namakan Allah Maha Pengasih. Nah, akar kata yang kedua nanti lahirlah Rahim. Rahim itu sayang. Nah, kalau sayang ini, kata jumhur ulama, memang Allah hanya menyayangi orang soleh. Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Maka dikatakan Allah beri rezeki kepada orang yang Allah kehendaki, bukan kepada orang yang Allah sayangi. Sehingga Allah karena kehendaknya berlaku kasih kepada orang kafir, kasih kepada orang jahat. Tapi kalau sayang, cinta, redho, itu memang itu masuk dalam kategori rahmat rahim. Itu khusus untuk hamba Allah yang beriman. Nah, tentu kita berdoa pada Allah agar kita diberi kasih juga sayang. Diberi rahman juga rahim. Kenapa diberi kasih juga sayang? Karena ternyata tidak setiap orang yang Allah kasihi juga Allah sayangi. Buktinya Fir'aun Allah kasih tapi bukan Allah sayangi. Qarun Allah kasih bukan Allah sayangi. Tidak semua yang Allah kasih Allah sayangi. Tapi Allah kalau sudah sayang pasti ngasih. Kalau ada yang kita inginkan tidak Allah kasih, itu karena sayang. Dia ada orang yang enggak Allah kasih anak, itu karena Allah sayang sama dia. Karena Allah tahu, karena Allah menciptakan kita, Allah tahu. Orang tipe kita mungkin kalau dikasih anak bisa lupa pada Allah. Tidak sedikit orang ketika belum punya anak, dia taat, setelah punya anak sibuk dengan anaknya. Bahkan lupa pada agama. Kalau kita tidak Allah kasih harta itu karena Allah tahu tidak semua orang kuat memegang amanah harta ini. Tidak satu dua kisah-kisah yang menceritakan bahwa orang miskin yang taat
berubah ketika diberi harta. Jadi kalau kita nggak dikasih oleh Allah harta, ke situ aja perginya. Allah sedang menyayangi saya. Bisa jadi saya termasuk orang yang nggak kuat jika diberi amanah harta. Begitu juga jabatan dan seterusnya. Lihat sahabat mulia kan tidak semuanya Allah kasih Rasul kasih dia amanah jabatan. Abu Darda nggak dikasih, bukan tidak baik, bukan tidak taat, bukan tidak soleh. Tapi kata Nabi, kamu nggak kuat memegang jabatan, memegang amanah. Nah, jadi rahmat itu akarnya Rahman dan Rahim. Oke. Jadi dia itu ada jumlahnya 100. Anzala minha rahmatan wahidatan. 1 Allah turunkan di muka bumi. 1. Jadi tadi ada 100 ya, 1. Nah, 1 itulah yang dibagi-bagi bainan nas wal jin wal huwam wal bahaim. Allah punya 100 sama 1 Allah bagi di dunia. Untuk siapa? Untuk manusia. Mau kafir, mau beriman, mau taat, semuanya kasih. Jin juga begitu, dikasih sebut. Binatang-binatang juga dikasih. Bahkan makhluk huwam itu makhluk yang kecil-kecil Allah kasih. Sehingga kata Nabi, binatang buas kenapa dia tidak mau memangsa anaknya? Karena dia dapat percikan rahmat yang 1%. Di sebuas-buasnya binatang dia punya kasih sayang juga. Jadi dibagi-bagi ya. Jadi 1 turun dunia dibagi-bagi. Nah, maka dunia yang kelihatannya banyak, kelihatannya indah, kelihatannya mengagumkan itu hanya 1. Untuk siapa? Untuk bersama manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya. Wa akharatis anwatisina yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Stok yang 99% lagi Allah tunda, Allah simpan. Yarhamu biha ibadah, khusus untuk hambanya yang beriman. Jadi yang 1% bagi rame-rame, jumlahnya dikit, pembaginya banyak. Nah itu pun tidak habis-habis. Yang 99 khusus untuk orang beriman. Makanya jangan sampai tercanggang bana kita heran. Masa di dalam surga seorang saja dapat kebun sedemikian luasnya, rumah sedemikian besarnya, itu mana lain tinggal? Kita jangan bayangkan akhirat itu kayak dunia. Dunia itu setetes bagi rame-rame, hendaknya habis-habis. Kok satu lautan. Nah, jadi dibagi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama perbandingannya dunia itu bagikan setetes air dibanding satu lautan. Yang kedua perbandingannya 1 rahmat bagi ramai-ramai di dunia, 99 khusus untuk orang beriman di surga. Yang ketiga sebuah hadis sahih juga, hadis qudsi. Itu dicantumkan dalam 40 hadis pilihan Imam An-Nawawi. Dia apa kata Allah? Jadi Allah kalau berkata dalam hadis itu namanya hadis qudsi. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi syai'un illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ini luar biasa lagi ini hadis sahih. Wahai hamba-hambaku, andai semua kalian, semua jin dari yang pertama ada sampai terakhir, padahal kebanyakan itu manusia dari yang pertama ada sampai yang terakhir dari kiamat, jin beritu puluh berada di sebuah tempat, entah di mana sampai selapang itu. Tapi seandainya itu terjadi, kata Allah, fasa'aluni, maka masing-masing minta padaku. Manusia minta, jin minta, setiapnya minta. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, dan setiap yang minta Allah kasih. Taklah hanya teragak lagi. Manusia, jin semuanya tidak ada yang ditolak. Andai itu terjadi, kata Allah, ma naqasa zalika mimma indi syai'un, tidak berkurang kekayaanku, tidak berkurang milikku
Padahal daging sadar manusia diagih semua permintaannya. Semua jin diagih. Dari pertama sampai yang terakhir tidak ada yang enggak dikasih. Seandainya itu semua terjadi kata Allah, mana qasa zalika mimma indi syai'un, tidak berkurang milikku. Illa melainkan kama yang kusul mikhyatu iza udkhilal bahra. Kalau hadis sahih Bukhari Muslim yang pertama tadi itu, telunjuk dimasukkan ke dalam lautan. Aku bukan telunjuk, al-mikhyat. Mikhyat itu penjahit. Dia satu permintaan minta tu jin-jin dan manusia tu berkurangkah kekayaan Allah? Tidak, kata Allah, kecuali seperti jarum. Mikhyat itu jarum, penjahit. Udkhilal bahra, dimasukkan ke dalam laut, lalu diangkat. Biar penjahit masukkan ke laut, diangkat. Baraya nanti enggak di jarum, itulah dan aku bagi-bagi untuk salur. Masih ada satu lautan yang tidak terbatas, yang nyaris tidak berhingga. Nah, hadis-hadis ini Bapak Ibu Allah muliakan, ini menggambarkan, begitulah kira-kira gambaran sederhana agar kita bisa memahami bagaimana dunia ini dibanding akhirat. Tapi kalau tidak takanda akhirat, duniaku segala-galanya. Tidak puas-puas, tidak habis-habis, mengagumkan, menakjubkan. Sehingga isi kepala hanya dunia. Jago lalok nantakana dunia. Menjalankan lalok nenengek dunia. Dalam lalok mimpinya dunia. Kenapa? Dia tidak pernah tahu tentang akhirat. Nah, orang yang tidak kenal dengan akhirat biasanya risau, galau, cameh, panik. Cameh hendak kedapek. Kalau dapek, cameh kehilang. Lah banyak, cameh hendak sadang. Begitu. Kenapa? Karena dia tahunya hanya dunia. Dan itu Nabi katakan, mangkana di dunia hammuhu, kalau dunia isi kepalanya hanya itu yang ada dalam penganannya, berantakan urusannya, tidak tenang jiwanya, dia selalu dihantui oleh kekurangan walaupun banyak hartanya. Oke. Nah, berarti kalau kita bayangkan seperti ini jamaah, apa yang kita risaukan? Maka orang yang beriman tidak dapat kini, berarti tidak dapat dari yang setetes. Tak badah, tapi jangan sampai tidak dapat yang dari yang satu lautan. Kau dapat kini alhamdulillah, tapi jangan sampai nan seketik kau hilang dan banyak. Dia stabil ya. Dia kaya, tidak sombong, dia miskin, tidak putus asa. Dikasih tidak lupa diri, dia ambil, dia tidak kehilangan harapan. Nah, begitulah nanti. Kalau begini cara kita memandang, memang walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu memang jauh lebih baik daripada dunia. Surga tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun di dunia. Jadi kalaupun ada nama-nama yang sama, tapi kualitas beda. Kualitas jamaah, nikmat di dunia, bagaimanapun nikmatnya, bagaimanapun khasiatnya, bagaimanapun enaknya, bagaimanapun lezatnya, tapi dia punya efek samping. Jadi anan sanang, kalau berlebihan pasti efeknya buruk. Anan lama, kalau melewati takaran pasti akibatnya negatif. Apapun yang lezat berkhasiat, kalau berlebihan pasti ada efeknya. Makanya untuk konteks di dunia, perintah Allah dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Itu konsepnya. Asal lama tu kalau lah melewati batas ada efeknya. Kalau tidak melewati batas tetap ada efeknya. Lain start makan agak-agak, ambil kilo-kilo sesuai takaran, sesuai kebutuhan. Kalau awak ikuti aturan tu tetap ada efeknya.
Efek makanan dan minuman minimal. Makanan dan minuman di dunia efeknya adalah BAB, BAK. BAB busuk, BAK riang. Itu efek minimal. Efek minimal. Tapi kalau di akhirat, di surga, kalau di dunia judulnya makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Itu dunia ya. Tapi kalau surga ayatnya kulu washrabu hani'a. Makan dan minumlah sepuas-puasnya. Jadi agak-agak. Jadi jemaah kalau dalam surga itu jemaah kita makan sepuas-puasnya aja enggak khawatir. Kalau dunia aku asal tak banyak makan cameh. Cameh ke gapuk. Cameh naik tensi, cameh naik kolesterol, apa kalau umur atas 50, ala banyak cameh asam urat, cameh kuat. Jadi kita makan tak lama, tak full lama ya, cameh. Kalau di surga enggak perlu cameh, makanlah sepuas-puasnya, tak ada larangan, tak ada pantangan, tak diagak-agak, makanlah. Kulu washrabu hani'a, makan sepuas-puasnya. Kenapa? Tidak ada efek samping. Tak usah takut gula, tak usah takut apa, tak usah takut asam urat naik, tensi segala macam. Tak usah takut, makan sepuas-puasnya. Bahkan efek yang paling minimal tadi, bahkan tak usah takut kalau banyak makan, banyak ke belakang, banyak lebih BAB, enggak. Kalau banyak minum, banyak lebih akan, enggak. Karena di surga tidak ada lagi BAB dan BAK. Padahal kalau biasa sampai BAB dan BAK enggak ada. Itulah kualitas makanan surga. Itu kalau tidak ada BAB dan BAK tu mau ampasnya, ya tidak ada ampasnya. Cuma ada riwayat nanti yang kita makan dan yang kita minum dia mungkin akan keluar, tapi tidak dalam bentuk BAB, tidak dalam bentuk BAK. Dalam bentuk dua, pertama dalam bentuk sendawa. Cendawa ya. Dia banyak makan, banyak cendawa. Ali di surga tu ada cendawa. Tapi cendawa penduduk surga itu tak bau jariang, tak bau durian. Bau lebih harum dari minyak kasturi. Kalau di dunia aku, kalau kadang-kadang ada cendawa berang. Ada sebagian daerah kadang-kadang kalau nyu makan cendawa di mukanya lebih berangnya pada waktu terkantik di mukanya. Dia ada beberapa daerah. Kalau terkantik tak banyak lah. Jadi nyu makan tu awak terkantik tu nak berangnya dah. Tapi kok cendawa berangnya. Sebagian ustaz-ustaz muda sudah semua tu orang Arab atau pantang mana cendawa di mukanya makan. Kantik tak mana atau heran dia. Jadi kalau cendawa mana penduduk surga wangi. Kalau dunia cendawa macam-macam beragam. Kalau nak bon nyariang, bon batai, bon durian, kalau nak bon durian macam-macam lah. Yang kedua, efeknya kalaupun ada yang keluar dalam bentuk keringat, paluh. Tapi paluhnya jamaah berbeda dengan paluh dunia. Kalau dunia kau asal banyak paluh, besar dari paluh, itu lain loh baunya. Tapi kalau di surga keringat pun baunya wangi seperti minyak kasturi. Jadi kesimpulannya nikmat di surga 100% tanpa efek samping. Nikmat di dunia tidak 100%. Dia ada efeknya. Jadi setiap kita makan ada efeknya. Tidak ada yang 100% berkhasiat tanpa efek samping ada. Jadi kalau orang mengatakan ini obat tanpa efek samping, itu tidak benar. Pasti ada efeknya. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi kalau begitu maka memang Al-Quran ini kalau kita buka-buka, banyak sekali bercerita tentang surga. Apa itu? Itu sebenarnya kenapa diceritakan tentang surga? Supaya kita ingat ada yang lebih indah, lebih enak, lebih ini yang harus menjadi fokus kita. Bukan dunia yang hanya sementara, tempat singgah, tempat makan, tempat segala macam. Jembatan tempat lewat, jangan sampai jembatan itu tempat lewat, kita jadi tempat tinggal. Lampau tempat singgah sekedar makan, kita jadiin rumah pribadi. Nah, ayat-ayat yang bercerita tentang surga itu Bapak Ibu Allah muliakan, setidak-tidaknya bisa kita lihat, baca-baca surat Al-Hijr, dalam surat Az-Zukhruf,
surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Insan, surat Al-Dukhan, surat Al-Mutaffifin dan surat-surat yang lain. Artinya begitu banyaknya ayat-ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang surga. Berarti kalau kita rajin membaca ayat, membaca Al-Quran, harusnya dalam kepala kita benar-benar tumbuh pemahaman, kerinduan tentang surga. Kelemahan kita adalah laiwa baca, khatam sekian kali, kita tidak tahu artinya. Sehingga kita baca Ar-Rahman ni biasa saja. Pelan ni lama lah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Itu saja. Padahal semua itu dari awal sampai akhir bercerita tentang surga. Surga tu. Surah Al-Waqi'ah pun juga begitu. Jadi setelah kita rajin baca Quran, memang harus ada waktu untuk membaca apa artinya, apa isinya. Kalau Al-Quran tidak kita ketahui isinya, maknanya, kita dapat pahala kerana baca Quran, tapi kita tidak mendapatkan petunjuk. Gimana kita dapat petunjuk? Kita enggak tahu arahnya, kode-kodenya, maksudnya, perintahnya. Banyak, sangat banyak. Sebanyak apa ayat-ayat bercerita tentang surga, ternyata juga tidak kalah banyak ayat-ayat bercerita tentang neraka. Berarti pemahaman tentang surga dan neraka itu pemahaman yang wajib kita ketahui. Jadi kaji-kaji tentang surga dan neraka itu memang kaji kita, kaji orang beriman. Jarang dikaji sebab itu kaji-kaji orang tua-tua, kaji-kaji orang akan mati. Akhirnya tak sempat. Kita sibuk membahas hal-hal yang akan dipakai di dunia, hal-hal yang tapi hal-hal yang buat kita rindu kepada akhirat jarang kita kupas, jarang kita pahami. Nah, jadi Bapak Ibu Allah muliakan. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis. Jadi kalau kita baca hadis-hadis jemaah yang Allah muliakan, kalau di dunia ini saranca-ranca orang, beralah keranca orang, tunggu sajalah. Lambat laun dia akan menua. Artis pilihan rancak tahun 70 kinilah gaib. Rancak mana kinilah regoh. Kenapa enggak ada obat awet muda tu enggak ada. Jadi kalau ada orang menjual obat awet muda enggak usah dibeli. Itulah jelas bohong. Yang ada adalah obat yang membuat orang tua tampak seperti anak muda. Kelihatan je casingnya, tapi mesinnya, kekuatannya. Balak rancangan kalau nyumbang 70, walaupun wajahnya masih bisa dipoles dia dengan segala macam, tapi tetap saja dalamnya dia sudah tua dan lama-lama mati. Di dunia tu ujung-ujungnya mati. Sabagak-bagak orang nak terlawan orang ada jauh bagak dan hebat pandai bersilat, tak don tolak melawannya tu. Pediasalah. Tunggu sampai 40 tahun lama salah sana. Ya celana Miktison kan bagak tu. Tapi kini celana wajahnya, tapi jelah penampilannya. Jackie Chan. Begitulah dunia. Sarancak-rancak orang lambat laun tak bisa diindaan pasti akan gaib. Sakue-kue orang pasti akan lama dan akan mati. Di akhirat itu yang tidak ada, yang dicabut. Kamu di dalamnya hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Muda selama-lamanya, tidak akan tua. Tidak gaek-gaek, itulah surga. Dan yang luar biasa, hidup yang aman, seaman-amannya, tidak ada musuh, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, itu di surga. Jikalau di dunia tidak ada tampak tinggal dan aman. Ustaz ambo pindahlah Ustaz batu. Dinda ruang ko banyak seorang nan usil. Tak sana menceliak segala macam. Banyak seorang nan manggunji awak segala macam. Tu bah. Kemana ke pindah? Ke Solo. Pelah. Di Solo Samuel. Ustaz kerja di Pemko Padang ku banyak sen persaingan tak sehat nampak main sikut-sikut segala macam. Tu ke mana pindah? Pindah ke Pemko Padang Panjang ke Samoa dua-dua. Jangan gitu Nabi Muhammad saja ada musuhnya, ada yang iri, ada yang dengki, ada yang dendam.
Jadi kalau kita kapindah gara-gara itu mencari tampe anda ada musuh, ndak ada lawan, ndak ada nam iri, ndak ada dengki, ndak ada nam berang. Kalau masih di dunia ndak kau sebol. Karena tempat itu hanya ada di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka kedengkian, kecemburuan. Tidak ada lagi, tidak ada musuh, tidak ada namberang, tidak ada dengki, tidak ada. Pokoknya di akhirat itu memang kita bersenang-senang full 100%. Kalau di dunia sahabat-hebat kita pasti ada orang tidak senang. Saya elok-elok kita tetap ada musuh. Itulah ujian. Kenapa tidak ada dengki, tidak ada persaingan segala macam? Di antara penyebabnya apabila Allah muliakan, yang membuat kita iri dengki itu kan karena kita khawatir berkurang jatah awak. Jadi kalau kita menggalih nasi orang sampai awak itu pemancing permusuhan tu. Sebab kalau galih nasinya sampai awak tu berkurang pelanggan. Ada kekhawatiran. Makanya dengki itu biasanya kalau pedagang nasi, dengkinya ke pedagang nasi dulu. Tapi kalau orang galih nasi buka kadang-kadang kita salahnya tidak salah. Nya dengki itu biasa sapo. Pedagang ameh dengki ke pedagang ameh. Orang kasawah biasanya dengki ke orang kasawah. Kalau pesawat sebab biasanya memperabui naik sawah. Kalau ustaz, biasanya kesal sama ustaz. Jadi ustaz dulu, selama manusia cuma baak kita mengendalikan. Kau saja ustaz, kau pulang dari Mesir enggak berkurang jatah calmah kata. Jadi ada semuanya ada, tinggal kita mengendalikan, mengkondisikan, merawat sehingga tidak ada kedengkian. Tapi di surga ada kedengkian. Pembagian ratu, ashabat tenang pembagian ratu, tidak habis-habis. Sebagaimana orang tinggal di laut itu cuma di air laut banyak, tidak ada dan berang kalau ambil air laut SMB 2MB banyak nama tadi lalu SMB tak asal karena dia ambil air SMB 2MB nak habis-habis. Jadi tak ada orang dengki kalau ambil air laut ada orang ke berang. Asalnya banyak dia ambil SMB 2MB 100 MB dah nak habis-habis tu. Makanya orang biasa membacakan hal-hal yang seketik yang terbatas. Membacakan air PDAM, membacakan air sawah, membacakan iko, memperabui si A, memperabui si B. Tapi kalau di surga anan kadidangkiannya ada sedonya. Tinggal minta saja surga konsepnya apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau di surga tu mintaan teraga kanda Allah nak nio. Jadi tu anak gitu cemen. Kalau dunia kok mencari gua, sama-sama mencari, sama-sama berabuk gua. Marabut dan terserak tu kalau marabut dan terserak tu ya ada kemungkinan tersinggung, terlantuang segala macam. Kalau di akhir tak usah marabut, tinggal minta saja. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di kehidupannya aman, la khaufun alaihim wa la yahzanun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kelaparan, tidak ada sakit, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, tidak ada pusing, bahkan tidak ada letih. Jadi nanti ada di antara diskusi para ulama itulah apakah di surga nanti ada lalok. Dan pendapat yang mengatakan kalau lalok dalam artian latih seharian bakar aja enggak. Lalok dalam pengertian kita butuh istirahat enggak. Tapi kalau lalok dalam artian bagolai-golai santai-santai, tu ada. Memang disiapkan di penipan. Tapi bukan kerana lalok dia kena otak kantuk, lalok dia kena latih, lalok enggak lagi. Sehingga nanti jika pembicaraan ulama, apakah di surga itu ada siang dan malam? Atau ada pembicaraan ulama? Apakah ada siang dan malam? Apakah ada tidur dan istirahat? Apakah? Dan itu tidak perlu kita pusingkan. Yang penting kita masuk surga. Ada siang, ada malam, asal di surga tidak baah. Kalah minum dan sepuasnya. Terakhir, apakah di surga masih ada hubungan suami istri? Ada.
Kalau tidak ada hubungan suami istri, tentu aku namanya bidadari. Ada. Cuma kalau hadis menceritakan kekuatan laki-laki di surga itu 100 kali kekuatan laki-laki di dunia. Perempuan di surga itu perawan selama-lamanya. Jadi kalau untuk laki-laki ada bidadari, untuk manusia ada tidak bidadara? Itu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Biasanya matanya pun tidaklah manusia, matanya pun laki-laki juga so. Tak, kalau untuk laki-laki ada bidadari, untuk manusia itu tidak bidadara. Itu matanya itu biasanya laki-laki juga. Yang manusia tidak. Karena karakter manusia dan kebutuhannya beda sama laki-laki. Laki-laki itu cerita tentang surga, yang paling menarik, yang paling surprise bagi laki-laki memang tentang bidadari. Imajinasi laki-laki itu kalau cerita memang tentang bidadari. Tapi manusia kebanyakan tidak itu loh. Padusi yang paling sensasional, yang paling menarik perhatian padusi itu adalah ketika Al-Quran bercerita, nanti di sana ada emas, ada perak, ada mutiara, ada piring-piring emas, ada dipan-dipan, ada sutra. Itu yang menarik bagi padusi. Jadi padusi kacang kepiting di surga ya. Nah itu normal. Jadi Allah ciptakan ini. Dan ingat, sedikit kenikmatan surga yang Allah ceritakan, sebahagian lagi Allah sembunyikan. Berarti jawabannya wallahu alam. Pokoknya sebahagian yang Allah ceritakan ini hanya sebagian kecil dari yang banyak yang Allah sembunyikan. Karena itu Bapak Ibu Allah muliakan, hadis-hadis, ayat-ayat tentang surga, tentang akhirat, tentang kehidupan, tentang redha segala macam, ini memang kita baca berulang-ulang, kita pahami berkali-kali. Ini insyaallah bagus untuk obat hati, agar kita tidak mengeluh berkepanjangan hanya karena dunia yang kita rasa tidak adil, hanya karena kehidupan yang kita rasa tidak berpihak kepada kita, hanya karena orang lah bawa tua indah, orang lah berumah indah. Kita tidak akan lagi risau oleh hal-hal yang remeh-remeh gitu, karena yang penting tugas kita kerjakan, kewajiban kita laksanakan, masalah jatah biar Allah yang bagi-bagi. Dan yakini, tidak ada efek kini, dapat besok insyaAllah. Sakit kini, banyak besok insyaAllah. Itu yang kita khawatirkan. Memang orang yang ingat akhirat, ingat surga, ingat janji-janji Allah, dia insyaAllah lebih stabil dalam menatap kehidupan yang dirasa tidak adil, yang dirasa kejam, yang dirasa tidak berpihak. Tak masalah, karena hidup di dunia akhirnya akan berakhir dengan kematian. Jadi kalau tidak talawan dua orang, biasalah mati selama. Tapi ingat, akhirat jangan sampai kita lepaskan. Bapak Ibu Allah muliakan. Lalu jika ada yang bertanya, kalau kita beramal karena ingin masuk surga, lain tidak ria tu Ustaz? Kalau kita beribadah karena ingin dapat bidadari, lain termasuk ikhlas tu. Kalau kita beramal karena Allah janjikan istana-istana, lain tak merusak keikhlasan. Bapak Ibu Allah muliakan, ikhlas itu adalah kita beribadah karena tertarik kepada apa yang Allah janjikan. Kita termotivasi dengan apa-apa yang Allah dan Rasulullah janjikan. Itu ikhlas tuh. Karena kalau kita katakan itu tidak ikhlas, kalau kita beribadah karena mengharapkan surga tidak ikhlas, padahal yang mengiming-iming surga itu Allah, berarti kita menuduh Allah mengajari kita tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas itu jamaah, janji Allah iko, janji setan iko. Kita lebih tertarik ke janji setan. Yang mengiming-iming kita itu adalah bukan pahala dan surga, tapi ada jaminan jabatan dan pitih dari orang lain. Nah, kalau kita beramal karena janji dan iming-iming manusia, itu yang dinamakan dengan riya. Tapi kalau kita beramal soleh karena surga yang Allah janjikan, karena keberkahan yang Allah janjikan, karena kesehatan yang Rasulullah kabarkan, karena surga, karena bidadari, karena emas, karena perak, karena dipan, semuanya adalah janji Allah dan Rasulnya. Itulah jabaran dari makna mengharapkan ridha Allah, mengharapkan janji Allah, mengharapkan
balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.